Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Evan Juanansyah. Saya di sini akan menjawab soal-soal UTS melalui video. Di sini ada jawaban untuk nomor 1. Tahapan-tahapan dalam SDLC. Di sini ada perencanaan sistem atau sistem planning. Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas yang ada meliputi seperti pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, dan mengidentifikasikan apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Dan yang terakhir ada penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Nah, 1. Analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem fungsi sistem hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian yang lain termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan, kapasitas penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ini ialah rencana proyek, jadwal estimasi biaya, dan ketentuan idealnya. Manajer proyek dan pengembangan dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Nah, analisis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut seperti melakukan studi literatur untuk menentukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin di mana diterapkan untuk kasus tersebut, dan yang terakhir ada mendefinisikan kebutuhan sistem. Nah, yang selanjutnya ada perancangan sistem atau sistem desain. Tahap ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain, meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perencanaan sistem sebagai tahapan selanjutnya. Nah, untuk tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas yang dilakukan adalah seperti menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database. Dan yang terakhir ada merancang user interface. Nah, untuk yang selanjutnya ada implementasi sistem atau system implementation. Tahap ini berikutnya adalah implementasi yang mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan sebagai berikut. 1. Pembuatan database sesuai skema rancangan. Pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Dan yang terakhir ada pengujian dan perbaikan aplikasi atau debuging. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya, untuk jawaban nomor 2, perbedaan model pengembangan perangkat lunak dengan waterfall, RAD, prototyping, instrumental, dan spiral. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Di sini ada model, sistem kerja, penekanan, konsep, dan pendekatan. Untuk waterfall sendiri, sistem kerjanya proyek dibagi menjadi beberapa fase yang berurutan dengan beberapa tumpang tindih dan splashback diterima antar fase. Untuk penekanan waterfall ini ada penekanan pada perencanaan jadwal waktu, tanggal target, dan implementasi dari keseluruhan sistem pada suatu waktu. Nah, untuk konsep waterfall ini, kontrol ketat dijaga selama umur proyek melalui dokumentasi tertulis yang luas, review formal dan persetujuan oleh pengguna, dan manajemen informasi teknologi yang terjadi pada
Dan untuk pendekatan waterfall ini dengan menerapkan pendekatan tradisional. Nah, ada selanjutnya instrumental. Di sini untuk sistem kerjanya itu cara kerja sama seperti waterfall, di mana semua fase selesai untuk sebagian kecil dari suatu sistem sebelum melanjutkan ke berikutnya. Nah, untuk penekanan instrumental ini, waktu kerja yang lebih cepat dan pengurangan resiko kerja karena prosedur yang lebih sederhana. Dan untuk konsep instrumental ini, konsep perangkat lunak awal, analisis, persyaratannya dan desain arsitekturnya didefinisikan melalui waterfall. Dan untuk pendekatan metodologi ini melalui pengembangan sistem. Nah, untuk selanjutnya ada spiral. Untuk spiral ini sistem kerjanya menentukan tujuan alternatif dan kendala dari literasi, mengevaluasi dari alternatif, mengidentifikasikan, mengatasi resiko, mengembangkan dan memverifikasi kiriman dari iterasi. Nah, untuk penekanan dari spiral, penilaian resiko dan meminimalkan resiko proyek. Yang selanjutnya ada spiral dari konsep. Konsep spiral ini melalui setiap kasus dengan identifikasi pemangku kepentingan dan kondisi menang mereka dan mengakhiri setiap siklus dengan komitmen. Dan untuk pendekatan spiral ini pendekatan dari penggabungan keuntungan dari konsep top down dan bottom up. Nah, selanjutnya ada RAT. Untuk sistem kerja RAT ini, model RAT hampir sama dengan model waterfall. Bedanya, siklus pengembangan yang ditempuh, model ini sangat pendek dengan penerapan teknik yang cepat. Dan untuk penekanan sistem RAT ini, RAT menekankan pada siklus pengembangan pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Untuk konsep RAT ini, Rapid Application Development, menggunakan metode iteratif atau berulang dan mengembangkan sistem. Dan untuk pendekatan RAT ini, proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik instrumental atau bertingkat. Nah, yang terakhir ada prototyping. Untuk sistem kerjanya, prototyping mengupaya untuk mengurangi resiko proyek yang melekat dengan memecah proyek dalam lainnya. Dan untuk penekanan prototyping, penekanan pada pengurangan waktu dan biaya dan peningkatan keterlibatan pengguna. Dan untuk konsepnya, prototyping kecil mock-up dari sistem yang dibentuk setelah melalui proses berulang-ulang sampai modifikasi untuk lainnya. Dan untuk prototyping, pendekatan untuk menangani bagian-bagian yang dipilih dari metodologi pengembangan. Untuk selanjutnya ada nomor 3. Di sini untuk menjelaskan aplikasi menggunakan model tertentu. Di sini aplikasi menggunakan implementasi sistem. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan halayak ramai atau masyarakat. Nah, di sini ada aplikasi yang saya bahas, aplikasi toko online. Di sini ada tampilannya. Tampilan home merupakan tampilan yang terlihat pertama kali ketika saya membeli atau mengakses aplikasi ini, yang mana bisa melakukan login dan melihat produk yang dijual. Untuk selanjutnya di sini ada tampilan menu login customer, yang dimana saya harus meloginkan data saya untuk masuk ke aplikasi tersebut. Dan apabila saya belum punya, saya harus registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya ada tampilan menu register. Tampilan menu register merupakan tampilan yang terlihat saat saya memilih menu register pada tampilan menu login, yang dimana saya harus mendaftarkan data-data saya untuk mengakses aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada tampilan menu katalog, yang dimana saya bisa melihat barang yang dijual apa saja dan saya bisa membeli
apa yang ingin saya beli dan bisa dimasukkan keranjang terlebih dahulu. Untuk selanjutnya di sini ada tampilan menu keranjang yang dimana barang yang saya beli bisa saya masukkan ke dalam keranjang untuk bisa melanjutkan apa yang ingin saya beli selanjutnya. Dan terlebih disimpan dulu supaya tinggal melakukan pembayaran saja. Juga ada tampilan menu kategori yang dimana kita bisa melihat sesuai kebutuhan atau sesuai jenis yang sama. Jadi kita bisa mengakses lewat sini. Jadi kita nggak perlu mencari yang lebih ribet setelah kita membeli. Di sini ada tampilan menu reward pembelian yang dimana kita bisa membayar lewat tampilan ini. Di sini ada tampilan menu konfirmasi pembayaran yang dimana kita harus mengisi data tersebut dan mengirim bukti transaksi yang telah dilakukan. Dan setelah melakukan pemesanan produk dengan cara mengisi nomor order, bayar, jumlah yang kita beli, dan lalu memberikan foto struk transferan tersebut. Dengan cara memilih tombol, pilih gambar, lalu pilih foto yang ada dalam galeri handphone. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.